Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, nama Jagaraksa yang terletak di daerah Jakarta Selatan semakin melambung setelah Presiden keempat, Abdurrahman Wahid atau yang lebih populer disebut Gus Dur pernah bertempat tinggal di Ciganjur yang masuk ke wilayah Kecamatan Jagaraksa. Wilayah Jagaraksa mencakup 6 kelurahan, yakni Kelurahan Serengseng Sawah, Jagaraksa, Lenteng Agung, Cipedak, Tanjung Barat, dan Ciganjur. Ternyata punya sejarah panjang. Setidaknya ada dua versi tentang penamaan Jagaraksa. Pertama, Jagaraksa disebut sebagai seorang pangeran dari Kerajaan Demak yang bermukim pasca penyerangan Portugis di Batavia. Pangeran Jagaraksa Surowinangun yang bergelar Syekh Jagaraksa. Dia merupakan seorang keturunan Raden Fatah dari Demak yang ditugaskan untuk menghadapi serangan Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1505. Pangeran Jagaraksa membuat pemukiman di wilayah tersebut sejak tahun 1526 Masehi. Secara geografis, letak wilayah Jagaraksa ini sangat strategis untuk dijadikan tempat persembunyian. Ditambah lagi dengan keberadaan hasil bumi dan air yang melimpah sehingga sangat menunjang kehidupan di sana. Wilayah ini kemudian dijadikan tempat berlindung pasukan Kesultanan Demak yang akan menghadapi Portugis di Marunda Kelapa. Diketahui Portugis pernah datang ke Pajajaran pada 1522 untuk menghadiri pelantikan Raja Pajajaran baru. Berbeda dengan cerita tutur masyarakat yang ada di wilayah Jagaraksa, Zainuddin HM dalam buku karyanya berjudul 212 Asal-usul Jakarta Tempo Dulu, yang diterbitkan Ufuk Press pada Oktober tahun 2012, nama Jagaraksa berasal dari nama seorang panglima perang Kerajaan Mataram Yogyakarta yakni Raden Bagus Jagaraksa Surowinangun. Saat itu Raden Jagaraksa ikut berperang saat Kerajaan Mataram menyerang Belanda di kota Batavia pada tahun 1628. Saat itu, Raden Jagaraksa menolak pulang karena gagal menaklukkan benteng Batavia. Dia menolak pulang ke Kerajaan Mataram karena takut kena hukuman penggal kepala. Ia pun memilih menetap di Batavia dan menikah dengan putri Pajajaran yang saat itu tinggal di wilayah yang sekarang bernama Ragunan. Dari pernikahan tersebut lahir dua anak yaitu Raden Mas Muhammad Kahfi dan Raden Mas Arya Kemang Yudanegara. Rupanya Raden Jagaraksa mempunyai silsilah atau keturunan yang tinggal dan menetap di daerah tersebut. Pada masa lampau namanya begitu kesohor, sehingga orang-orang menyebut kawasan itu daerah Jagaraksa dan hingga kini diabadikan menjadi nama tempat tersebut. Jagaraksa dahulu adalah hutan belantara. Selepas penyerbuan tentara Kerajaan Mataram ke benteng VOC pada 1628 dan 1629, hutan-hutan di pinggiran Batavia dibabat. Pada 1628 saat pembukaan lumbung padi dari Karawang sampai wilayah selatan Batavia untuk mengepung VOC di Pasar Ikan, Jagaraksa termasuk wilayah yang dibuka. Awalnya, wilayah tersebut dijadikan sebagai tangsi dari pasukan Raden Prembun, Dehan, 1973 kemudian saat penyerbuan dan Mataram mengalami kegagalan, Jagaraksa dijadikan tempat pelarian pasukan Mataram. Pasukan VOC hanya mengejar pasukan Mataram hingga wilayah Jatinegara. Sisa-sisa pasukan di Jagaraksa dikenal sebagai istilah, kaum Ganjuran. Dari sinilah kemudian berkembang kata Ciganjur. Ganjuran adalah nama sejenis pohon jati yang ada di sekitaran wilayah Jagaraksa. Kaum Ganjuran sendiri kemudian mengenal pemimpinnya bernama Surodipo yang dipanggil Kiai Raden Suro. Pada saat penyerbuan ke Batavia tahap 2 tahun 1629, Surodipo dibawa ke Mataram dan langsung menerima titah dari Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk memimpin 15 panatus pasukan yang terdiri 100 orang menyerbu wilayah Batavia. Pasukan Surodipo sendiri diambil dari wilayah Karawang, Pamanukan dan Indramayu. Dari sinilah kelak dialek Jagaraksa dikenal sebagai Betawi Ora. Pasukan Surodipo di bawah komando Tumenggung Wiroguno. Pada serangan kedua tahun 1629, pasukan Surodipo mengalami kehancuran total. Sementara Pangeran Wiroguno melarikan diri ke wilayah yang sekarang disebut Pejaten. Surodipo saat itu ditangkap di sekitar Gunung Sahari. Dia syahid setelah kepalanya dipenggal oleh Kapten Van Smursen, seorang perwira dari pasukan bayaran VOC.
Anak Surodipo yang bernama Raden Jagaraksa saat itu masih berusia 14 tahun, berhasil menyelamatkan diri ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Duren 3. Dulu wilayah tersebut adalah hutan yang banyak dikelilingi pohon duren yang tumbuh liar. Dari Duren 3, Raden Jagaraksa kemudian diselamatkan oleh gerilyawan Wiroguno dan dibawa ke Tumenggung Wiroguno. Wiroguno sendiri membangun markas perlawanan VOC selama 33 tahun. Lalu pada 1632 Wiroguno membuat sebuah keputusan bahwa wilayah di luar Wiragunan, sekarang Pejaten, Ragunan dan Cilandak, adalah milik dari Raden Jagaraksa. Lalu Raden Jagaraksa menjadi penguasa wilayah ini sampai pada tahun 1685. Mengenai asal-usul Jagaraksa perlu sekiranya diadakan penelitian dan kajian khusus mengenai asal-usul Jagaraksa agar tidak terjadi simpang siur sejarah. Kira-kira mana yang menurut sedulur jejak lakon Leih mendekati kebenaran secara historis dan data yang ada? Demikianlah kisah asal-usul Jagaraksa. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menghibur sedulur jejak lakon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.